Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nadia Agustina Farnata dari kelas Manajemen Bisnis Syariah A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang full costing dan variable costing. Baik, langsung saja kita bahas. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu penentuan harga pokok produk dibedakan menjadi dua metode, yaitu pertama metode full costing atau bisa disebut juga dengan sistem biaya penuh, dan kedua yaitu metode variable costing atau sistem biaya variabel. Untuk metode full costing dan variable costing merupakan metode penetapan harga pokok produksi, tetapi perbedaan kedua metode tersebut ketika memperlakukan biaya produksi yang bersifat tetap. Jadi, perbedaan perlakuan biaya produksi yang bersifat tetap ini mempunyai akibat pada pertama perhitungan harga pokok produk dan kedua penyajian laporan keuangan. Baik, selanjutnya menurut standar akuntansi keuangan atau disebut juga dengan SAK, menurutnya perusahaan manufaktur diwajibkan untuk menerapkan metode perhitungan harga pokok penuh untuk keperluan pelapor eksternalnya, di mana dalam sistem harga pokok penuh seluruh biaya produksi variabel dan tetap dibebankan kepada produk. Dan sedangkan dalam sistem harga pokok variabel hanya biaya produksi variabel saja yang dibebankan kepada produk. Untuk perbandingan atau perbedaan antara kedua metode full costing dan variable costing ini, di mana letak perbedaannya yaitu di perlakuan terhadap biaya tetap atau fixed cost. Di full costing biaya tetap diperlakukan sebagai biaya produk, sedangkan di variable costing biaya tetap diperlakukan sebagai biaya periode. Dan sebagai konsekuensinya akan terdapat perbedaan dalam pelaporan jumlah laba periode yang dilaporkan dalam laporan keuangan nantinya. Baik, sekarang kita masuk kepada materi pertama yaitu full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel kepada produk atau jasa. Untuk komponen harga pokok produksi pada full costing ini yaitu terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel. Karena pada full costing ini harga pokok produksinya ada tetap dan variabel. Apabila kita menggunakan metode full costing ini, maka pertama biaya overhead pabrik baik yang variabel maupun tetap dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Kedua, selisih BOP akan timbul apabila BOP yang dibebankan berbeda dengan BOP yang sesungguhnya nantinya. Ketiga, jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum akan dijual, maka pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan atau baik produk dalam proses maupun produk jadi. Lanjut pada materi kedua yaitu variable costing. Pada variable costing ini merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya menghitung biaya produksi variabel saja. Untuk komponen harga pokok produksi pada variable costing ini yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Di sini tidak ada biaya overhead pabrik tetap karena di pengertian tadi sudah dijelaskan bahwa di variable costing ini hanya menghitung biaya produksi variabel saja. Dan apabila kita menggunakan metode variable costing ini, maka pertama biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Kedua, dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut
tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal dalam bentuk laporan laba rugi untuk metode full costing dan variable costing. Di sini teman-teman diminta untuk memperhatikan setiap data pada soal karena nanti akan diaplikasikan pada laporan laba rugi dalam bentuk full costing dan variable costing nantinya. Baik, langsung saja kita perhatikan data-data milik PT Doiko yang bergerak pada pembuatan kaleng. Sebagai berikut, pertama ada biaya bahan baku per unitnya Rp10, biaya tenaga kerja langsung per unitnya Rp20, biaya overhead variabel per unitnya Rp15, biaya administrasi variabelnya Rp5, biaya penjualan variabel Rp3, biaya penjualan tetap sebanyak Rp1.000.000, biaya administrasi tetapnya sebanyak Rp500.000, biaya overhead tetapnya sebanyak Rp250.000, jumlah produksinya sebanyak 9.000 kaleng, jumlah penjualannya 8.000 kaleng, dan biaya overhead tetap yang dianggarkan sebanyak Rp250.000, biaya overhead variabel yang dianggarkannya sebanyak Rp150.000, dan jumlah produksi yang dianggarkan pada kapasitas normal sebanyak 10.000 kaleng, serta harga jualnya sebanyak Rp300. Selanjutnya kita bahas dalam bentuk laporan laba ruginya. Baik, pertama laporan laba rugi dalam metode variable costing. Pertama, penjualan. Penjualannya sebesar Rp2.400.000. Dari mana dapatnya? Yaitu 8.000 kaleng kali Rp300. 8.000 kaleng yaitu dari soal jumlah penjualan, dan Rp300 itu adalah dari soal yaitu harga jualnya. Selanjutnya, harga pokok penjualan sebanyak Rp360.000. Dari mana dapatnya? Yaitu 8.000 kali 45. 8.000 dapatnya dari jumlah penjualannya, dan 45 yaitu biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead variabel. Nanti 8.000 kali 45, maka hasilnya yaitu Rp360.000. Selanjutnya, dari Rp2.400.000 penjualan dikurang Rp360.000 HPP penjualannya, maka dapatlah manufacturing marginnya sebanyak Rp2.040.000. Selanjutnya, beban administrasi variabel yaitu Rp40.000. Dari mana dapatnya? Yaitu 8.000 kali 5. 5 ini dapatnya dari biaya administrasi variabel yang ada di soal. Selanjutnya, beban penjualan variabel sebanyak Rp24.000. Dapatnya dari mana? Yaitu 8.000 kaleng kali Rp3. Rp3 ini dapatnya dari soal yaitu biaya penjualan variabelnya. Maka dijumlahkan sebanyak Rp64.000, dan Rp2.040.000 dikurang Rp64.000 sebanyak Rp1.976.000. Itulah margin kontribusinya. Selanjutnya kita hitung biaya tetapnya. Pertama ada biaya administrasi tetap sebanyak Rp1.000.000. Bisa teman-teman lihat dalam soalnya. Selanjutnya biaya penjualan tetapnya sebanyak Rp500 dan biaya overhead tetapnya sebanyak Rp250.000. Maka hasilnya Rp1.750.000. Maka Rp1.976.000 dikurang Rp1.750.000, maka dapatlah laba sebelum pajaknya yaitu Rp226.000.
Begitulah cara mencari dalam metode variable costing. Baik, berikutnya laporan laba rugi dalam metode full costing. Pertama ada penjualan sebesar Rp2.400.000. Dari mana dapatnya, yaitu 8.000 kaleng kali Rp300. 8.000 kaleng ini yaitu jumlah penjualannya, dan Rp300 ini yaitu harga jualnya. Terdapat pada soal sebelumnya. Selanjutnya harga pokok penjualannya, yaitu sebanyak Rp560.000. Dari mana dapatnya, yaitu 8.000 kaleng kali Rp70. Selanjutnya biaya overhead tetap kurang dibebankan sebanyak Rp25.000. Dari mana dapatnya, yaitu 10.000 kurang 9.000 kali Rp25. 10.000 ini dapatnya dari jumlah produksi yang dianggarkan pada kapasitas normal. Bisa teman-teman lihat dalam soal tadi. Dan 9.000 ini dapatnya dari jumlah produksi, dan Rp25 ini yaitu hasil dari 10 tambah 15, 10 dari biaya bahan baku dan 15 dari biaya overhead variabel. Maka hasilnya yaitu Rp585.000 dijadikan sebagai laba sesungguhnya. Jadi Rp2.400.000 dikurang Rp585.000, dapatlah hasilnya Rp1.815.000 yang dijadikan sebagai laba bruto. Masuk ke berikutnya, yaitu biaya operasional. Pertama ada biaya administrasi sebesar Rp540.000 dan biaya penjualannya sebesar Rp1.024.000. Maka hasilnya Rp1.564.000. Jadi Rp1.815.000 laba bruto dikurang Rp1.564.000, dapatlah hasilnya Rp251.000, ditetapkan sebagai laba sebelum pajak. Seperti itulah laporan laba rugi dalam metode full costing. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang telah saya sampaikan mengenai materi full costing dan variable costing. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham mengenai materi full costing dan variable costing yang telah saya jelaskan tadinya. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.